ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain media pembelajaran yang kami sarankan atas solusi dari dua masalah yang kami kelompok 3 temui di mini riset pada SMA Negeri 1 Sibolga. Nah, pada mini riset itu kami menemukan ada dua masalah yang dihadapi. Jadi masalah yang pertama yaitu kurangnya proyektor yang bisa digunakan oleh guru karena proyektornya sangat sedikit dibandingkan dengan kelas yang ada. Jadi di sini kami akan memberikan solusi media pembelajaran apa yang dapat digunakan si guru. Di sini kami akan menyarankan yaitu media pembelajaran 5 jari. Teman-teman dapat melihat seperti di Madik ini. Nah, ini media pembelajaran yang kami sarankan. Di sini guru dapat menggunakan ini jika tidak dapat menggunakan PPT atau proyektor, dan juga bisa menggunakan buku juga, ditambah dengan Madik ini sebagai media pembelajaran. Nah, berikut akan disampaikan bagaimana cara pembuatan dari media pembelajaran 5 jari yang materi yang kami angkat adalah saldo normal akun pada akuntansi. Berikut cara pembuatannya. Masalah kedua yang kami dapati dari mini riset yaitu di mana pada materi saldo normal akun, guru hanya bertanya soal kepada siswa secara biasa. Jadi suasana dari kelas itu sangat membosankan dan tidak menarik. Di sini kami memberikan media pembelajaran 3 dimensi agar dapat digunakan oleh guru dalam memahami bagaimana apakah si siswa sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut sebelumnya. Nah, media pembelajaran ini disebut dengan media pembelajaran 3 dimensi rolling ball games, saldo normal akun. Baiklah, berikut akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatan dari media pembelajaran 3 dimensi rolling ball games saldo normal akun ini. Akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara pembuatan dari media pembelajaran 3 dimensi rolling ball games saldo normal akun ini. Jadi kan tujuan kami dari membuat media pembelajaran ini agar guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya agar suasana kelas lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, cara pembuatannya itu mudah dan gampang, serta alat dan bahan yang dibutuhkan itu tidak terlalu mahal, serta bahan-bahannya juga bisa ditemui di mana saja. Kemudian
media ini tidak hanya untuk digunakan untuk materi saja, bisa digunakan pada materi apapun sesuai kebutuhan dari si pengguna. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memainkan media pembelajaran rolling ball ini. Jadi, media pembelajaran rolling ball games ini sangat mudah digunakan dan dilakukan. Karena apa? Ini hanya mengikuti instruksi saja. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Di sini siswa harus benar-benar memperhatikan materi yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Karena media pembelajaran ini akan mengetahui bagaimana pengetahuan si siswa, yaitu dengan menggunakan bola ini diturunkan ke bawah ini dan mengambil selintingan yang ada di dalam gelas yang berisi soal. Nah, jadi begini mekanisme dari pembuatan media pembelajaran rolling balls games ini. Jadi, pertama-tama, guru akan memanggil siswa secara individu atau secara acak untuk memainkan media pembelajaran ini. Nah, contohnya, guru menyuruh siswa maju, siswa satu maju. Nah, contohnya namanya Linda. Yang dipilih ibu, Linda maju. Nah, si Linda masuk atau siswanya maju ke depan, lalu mengambil bola ini dari sini, diambil. Kemudian si siswa akan menurunkan bola ini langsung dari bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kan bolanya jatuh pada gelas nomor 5. Si siswa mengambil lintingan yang pada gelas yang bolanya jatuh. Lintingan ini berisi soal materi sebelumnya. Nah, siswa membuka lintingan ini dan membacakan soal yang ada di dalamnya. Kemudian, nah, seperti contoh ini, si siswa mendapatkan soal beban gaji bertambah sebesar 500.000. Maka, transaksi ini akan dicatat pada kolom. Nah, si siswa langsung menjawab jawaban yang dipikir dia benar. Nah, ini jawabannya, saya akan menjawab. Jawabannya beban akan dicatat 500.000 di debit. Nah, begitu. Guru akan mengkonfirmasi apakah jawaban si siswa benar atau tidak. Jadi, ini dilakukan secara berulang kepada siswa lain agar guru dapat memahami apakah si siswa sudah paham atau belum. Sekian yang dapat kami sampaikan dengan menggunakan media pembelajaran rolling ball game saldo normal akun. Terima kasih. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi penggolongan akun. Jadi hari ini Ibu bakal mengulang secara singkat tentang materi penggolongan akun. Yang pertama, kita harus tahu akun itu apa, pengertian akun itu apa. Jadi, akun merupakan komponen elemen laporan keuangan atau suatu alat untuk mencatat transaksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dan yang sudah kita mempelajari minggu lalu, jenis akun itu ada 2, yaitu yang pertama ada akun real atau akun permanen. Akun real atau akun permanen ini terdiri dari harta, utang, dan modal. Harta, utang, dan modal ketiga akun ini pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Saldo akun real akan dibawa ke periode berikutnya, yang artinya saldo akhir periode akan menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, ada akun nominal atau akun sementara. Akun nominal atau akun sementara ini terdiri dari pendapatan dan beban. Saldo akun nominal ini akan dipindahkan ke akun modal dan hanya berlaku pada satu periode akuntansi saja, sehingga pada awal periode berikutnya saldo pendapatan dan beban diawali dengan saldo nol, saldo normal. Perlu kita ketahui bahwa sistem pencatatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau bisa disebut dengan double entry, di mana dalam sistem pembukuan berpasangan ini setiap transaksi keuangan dicatat dengan mendebit dan mengkredit.
kedua akun dalam jumlah yang sama, sehingga akan tercipta keseimbangan antara sisi sebelah kiri atau debit dan sisi sebelah kanan atau kredit. Debit tidak selalu berarti penambahan, dan kredit tidak selalu berarti pengurangan. Saldo normal akun bisa saja di debit atau di kredit, tergantung apakah penambahan tersebut dicatat di sebelah debit atau kredit. Jika suatu akun normalnya mempunyai saldo debit, ternyata bersaldo kredit atau sebaliknya, berarti telah terjadi kesalahan atau situasi yang tidak biasa. Jadi, saldo normal adalah tempat mencatat bila suatu akun bertambah, jika berkurang, maka berlaku sebaliknya. Contohnya, bila harta bertambah, dicatat di debit dan berkurang di kredit. Yang kedua, bila utang bertambah, dicatat di kredit dan berkurang di debit. Di sini saya menggunakan media pembelajaran gambar jari tangan untuk lebih mempermudah siswa dalam penghafalan. Yang pertama, kita bahas dulu jenis akun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa akun itu kan digolongkan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ini terdiri dari harta, utang, dan modal. Maka penempatan jarinya, yang pertama kita lipat dulu ibu jari, kemudian kita lipat jari kelingking. Maka posisi untuk harta, utang, dan modal berada di jari telunjuk itu sebagai harta, jari tengah ini sebagai utang, dan jari manis ini sebagai modal. Ingat ya, harta, utang, modal, harta, utang, modal, harta, utang, modal. Untuk posisi akun nominal dengan menggunakan jari tangan, kita akan lipat dulu jari telunjuk, kemudian jari tengah, dan jari manis. Maka yang tersisa itu ibu jari atau jempol dan juga jari kelingking. Ibu jari atau jempol ini kita ibaratkan sebagai beban, dan jari kelingking ini kita ibaratkan itu sebagai pendapatan. Jadi ibu jari ini beban, jari kelingking ini pendapatan. Beban, pendapatan, beban, pendapatan. Terus untuk jenis akun menggunakan jari tangan, untuk posisi akun real, jari telunjuk ini menunjukkan sebagai harta, jari tengah ini menunjukkan sebagai utang, dan jari manis menunjukkan sebagai modal. Harta, utang, modal. Jari telunjuk harta, jari tengah utang, jari manis modal. Harta, utang, modal. Untuk posisi akun nominal menggunakan jari tangan, akun nominal, ibu jari itu jempol itu sebagai beban, dan jari kelingking sebagai pendapatan. Jadi ibu jari beban, jari kelingking pendapatan, beban, pendapatan, beban, pendapatan. Untuk yang kedua atau selanjutnya, kita masih menggunakan jari tangan. Kita akan coba membahas bagaimana posisi saldo normal akun untuk posisi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk posisi harta dan beban, terlebih dahulu kita lipat jari kelingking, jari manis, dan juga jari tengah. Maka yang tersisa itu ada jari telunjuk sebagai harta dan ibu jari sebagai beban. Harta, beban, posisinya ada sebelah kiri itu identik dengan debit, maka harta, beban. Ingat ya, harta, beban, HBD, harta, beban di debit. Kita coba lipat ibu jari telunjuk, maka jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ini posisi untuk utang, modal, dan pendapatan berada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu identik dengan kredit, maka modal, utang, dan pendapatan di kredit, atau singkatannya UMPK, utang, modal, pendapatan di kredit. Utang, modal, pendapatan di kredit di sebelah kanan. Saldo normal posisi akan seperti ini.
telunjuk itu sebagai harta. Ibu jari itu jempol itu sebagai beban. BD, harta beban di debit. Harta beban di debit. Untuk posisi utang, modal, pendapatan, dan kredit itu seperti ini. Utang, modal, pendapatan, di kredit. Mari kita lihat tabel. Di tabel ada akun harta atau aset. Saldo normalnya di debit, maka ketika ia bertambah, ia akan di debit, dan ketika ia berkurang dia di kredit. Dan untuk akun beban, posisi saldo normalnya berada di debit, maka ketika ia bertambah ada di debit, dan ketika ia berkurang ada di kredit. Untuk utang, modal, pendapatan, saldo normalnya itu di kredit. Kalau dia bertambah, kalau dia di debit dia berkurang, dan kalau dia di kredit dia jadi bertambah. Iya, pemaparan dari saya itu untuk materi penggolongan akun dan media pembelajaran 5 jari untuk menghafalkan tentang penggolongan akun. Terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan materinya. Sekarang Ibu mau menguji dulu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi saldo normal pada setiap akun. Nah, di sini kita sudah menyediakan media pembelajaran rolling ball. Jadi di sini disebut media pembelajaran rolling ball atau media pembelajaran 3 dimensi, rolling ball games. Jadi di sini cara media pembelajaran ini yaitu bolanya sudah disediakan. Jadi langkah kedua kita akan menggelindingkan bolanya dari atas sampai ke bawah, sampai masuk kepada gelas yang sudah disediakan. Nah, di gelas ini sudah disediakan sebuah gulungan kertas yang berisi pertanyaan. Jadi nanti kertasnya diambil, dibuka, dan dibaca dan dijawab. Baiklah, Ibu akan memanggil kalian satu persatu untuk maju ke depan untuk mengaplikasikan media pembelajaran yang kita telah buat ini. Ibu panggil Clarissa maju ke depan. Baiklah, untuk Ices dipersilakan. Berlan. Beban gaji bertambah sebesar 500.000. Dicatat di kolom. Jadi beban gaji merupakan kelompok akun beban. Di sini beban gaji bertambah maka akan dicatat ke dalam kelompok debit. Ya benar, beban gaji itu merupakan kelompok akun beban. Jadi jika dia bertambah maka dia di kolom debit. Baiklah, Clarissa, saya akan memanggil lagi kepada Chelsea, silakan maju ke depan. Udah terbuka dia, silakan. Membayar hutang sebesar 5 juta ribu rupiah ke bank, dicatat di kolom. Jadi utang merupakan kelompok akun utang. Di transaksi ini Tuan Lino membayar utang ke bank, jadi utang berkurang di debit. Ya benar. Utang itu merupakan kelompok akun utang. Jadi jika kita membayar utang, maka utang itu akan berkurang di kolom, maka dicatat di kolom debit. Baiklah, untuk yang terakhir Cecilia, dipersilakan maju ke depan. Baiklah, kepada Cecilia dipersilakan.
Diterima pendapatan sebesar 3 juta. Dicatat di kolom. Jadi di sini diterima pendapatan sebesar 3 juta itu pendapatan termasuk kelompok akun pendapatan. Jadi diterima pendapatan sebesar 3 juta itu, maka pendapatan akan bertambah di kolom kredit. Iya benar. Pendapatan itu merupakan kelompok akun pendapatan. Jadi dalam transaksi itu pendapatan diterima, maka pendapatan itu bertambah di kolom kredit. Terima kasih kepada Cecilia. Dipersilakan untuk duduk. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa juga semua dapat memahaminya dengan baik tentang posisi saldo norma akun. Sekian dari hasil media pembelajaran yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat, terutama di bidang akuntansi. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan yang kami perbuat. Sekian dan terima kasih.